Halo Indonesia, selamat datang kembali di channel Vlogger BW. Masih bersama saya, Wasis Bagi. Kalau kemarin kita membahas tentang masalah otak, pikiran, sekarang kita membahas tentang masalah otak ya. Otak manusia itu yang memiliki satu keistimewaan dibanding makhluk hidup yang lainnya. Karena otak manusia itu memiliki sebuah sistem default dari Tuhan. Apa yang dia programkan itu ya, kalau binatang itu kan defaultnya dia herbivora, pemakan rumput, daun-daunan, tumbuhan, ya dia akan mencari itu. Kalau defaultnya itu sebagai karnivora, ya dia akan mencari daging, terus binatang lain memakan daging. Nah, manusia itu omnivora, jadi dia itu juga makan tumbuhan, juga makan eh, daging, tumbuhan, binatang. Nah, tetapi otak manusia itu punya sebuah sistem yang masuknya itu ke akal. Jadi otak itu jadi akalnya. Otak itu bisa memproses sesuatu. Jadi kalau dia makan makan tumbuhan, ya tidak langsung tumbuhannya dimakan, seperti kambing makan rumput atau burung makan jagung atau padi, atau makan daging seperti kucing makan tikus, atau harimau makan rusa, tapi melalui sebuah proses ya, disembelih, kalau binatang ya disembelih, terus diolah, dimasak menjadi sebuah makanan. Tumbuhan juga demikian, diolah menjadi makanan yang berbeda dari makhluk-makhluk lainnya. Sistem ini sebuah kodrat alam, itu kita sudah diberi sebuah sistem seperti itu. Nah, otak ini akan berkembang mengikuti apa yang diinputkan di situ. Dan kelebihannya, otak manusia itu juga mampu mengolah data, jadi mengolah sesuatu. Kalau komputer itu kan untuk menghasilkan sebuah program, dia harus diinputkan diperintah dulu, dia dibuat perintah untuk melakukan sesuatu, itu ditulis dulu, dibuat di coding dulu ya, mau perintahnya apa nanti, menjumlah, membagi, menghasilkan, atau membuat apa, itu dimasukkan dulu data-datanya, itu baru nanti dia bisa memproses program sesuai apa yang dimasukkan itu gitu. Nah, manusia itu enggak, jauh lebih hebat. Apa yang diinputkan itu jauh bisa lebih lebih luas dan lebih lebar. Kalau komputer itu hanya satu input aja, inputnya apa, nilai itu ya sudah itu aja, nggak bisa. Kalau manusia enggak, yang waktu kecil ya, anak kecil paling diajari menyebut benda, uh, ini ya, oh ini mobil, ya dia yang terekam di otaknya itu hanya mobil, tapi dia mampu mengolah, menganalisa pikiran itu. Ya, mobil itu bisa dibuat kendaraan, bisa dibuat bekerja, bisa digadaikan, dijual, terus apa lagi itu kan nggak pernah programnya dimasukkan itu, tapi manusia itu mampu mengolah hal-hal seperti itu. Kehebatan otak kita itu seperti itu. Jadi uh, ini pengalaman pengalaman pribadi saya itu kan paling suka sesuatu hal yang berbau ilmiah ya. Saya itu suka mempelajari sesuatu itu tentang alam, tentang kehidupan sosial masyarakat, psikologi, politik, terus teknik. Karena terbiasa, mudah tertarik dari satu, terpicu waktu itu, waktu kecil kan SD itu sekolah pelajaran IPA, ada IPA itu ada tentang eh, bintang-bintang, tentang teknik gitu, itu suka pelajaran itu. Akhirnya itu mengembang, terus melebar itu. Nah, karena yang terbiasa mempelajari hal-hal teknik itu, satu, kalau ada orang ngomong sesuatu, membahas pengetahuan apa itu dari orang-orang pinter itu ya, misalnya dari dosen, dari profesor atau apa itu,
mudah nyerna, oh saya paham maksudnya gini gini gini, mudah karena sudah terbiasa mempelajari itu. Terus eh, sisi sisi kurangnya enggak ya kurang sih, bukan negatif kalau ya mungkin negatif dalam arti bukan bukan sesuatu yang jelek, tapi sisi kekurangan saya itu gini, saya itu tidak terbiasa untuk berpikir bagaimana dengan mencari uang, bagaimana dengan ekonomi. Saya itu kadang-kadang lupa sampai setua ini nggak mikir gimana apa ya, menghasilkan duit itu bagaimana itu kadang-kadang sampai lupa. Yes, seneng aja mempelajari sesuatu itu sehingga ya eh, dari sisi ekonomi ya tertinggal yang teman-temannya itu sudah mapan, saya masih enggak, tapi otak saya itu berisi pemikiran-pemikiran teori-teori pengetahuan itu banyak sekali. Dan uh, begitu juga sebaliknya, teman-teman saya yang terbiasa berpikir ekonomi, ya oh ini dari ini menjadi ini bisa menghasilkan uang. Ya udah dia tuh kemana pun ya nanti dia menghasilkan uang gitu. Karena memang mindsetnya itu di uang. Kalau satu mindsetnya adalah pengetahuan. Kemanapun melangkah apapun yang saya lakukan, nanti ujungnya itu ke pengetahuan, ke sains. Yang ternyata semuanya itu memiliki sebuah benang merah itu saling menyatu, apa ya, saling mendukung antara satu dengan yang lainnya. Sehingga kadang-kadang saya itu juga sulit menyampaikan sesuatu karena sesuatu ini juga saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Sama juga dengan tubuh kita. Tubuh kita itu dari ujung rambut sampai ujung kaki itu memiliki satu kesatuan. Meskipun ketika di ini ya nggak apa ya nggak nyambung ya istilahnya ini ya eh, rambut aja coba rambut ini rambut itu nggak ada hubungannya dengan kuku terus apa lagi eh, dalam arti gini ya apa kalaupun kita tuh gundul kan nggak ada masalah gitu loh. Terus kuku kuku ini apa panjang-panjang gitu nggak usah dipotongin gitu kan sebenarnya nggak ada hubungannya sebenarnya itu tapi itu adalah bagian dari tubuh kita. Eh, kalau ya rambutnya gundul botak karena ya penampilan juga kurang bagus ya memang ada orang yang penampilannya dengan rambut botak juga terlihat bagus ada tapi kan nggak semua orang suka rambutnya botak itu suka ada rambut itu. Karena itu bagian apa pelengkap utuh tubuh kita itu. Eh, kuku juga demikian kuku kita mau panjang ya nggak masalah pendek juga nggak masalah itu kan nggak ada hubungannya tapi ketika itu dibiarkan ya itu juga mengganggu dengan kehidupan kita sebenarnya itu dipotong nggak dipotong sebenarnya nggak ada masalah itu tapi ketika menyangkut dalam satu tubuh ya itu akhirnya menjadi satu masalah. Pembahasan pengetahuan pun juga demikian antara satu dengan yang lainnya sebenarnya berkaitan kehidupan sosial hari ini itu berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Pola pikir pandangan hidup ini saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya itu ternyata memiliki kesenambungan sehingga kadang-kadang kalau kita mendengar pembicaraan orang lain atau pembahasan orang lain yang ketika orang itu ahli ekonomi ya dia bahas hanya ekonomi saja orang teknik yang dibahas hanya teknik saja padahal antara teknik ekonomi sosial pandangan hidup itu sebenarnya memiliki kaitan antara satu dengan yang lainnya sehingga kadang-kadang satu juga apa ya gimana ya caranya menyampaikan hal ini karena kondisi keruwetan hari ini juga memiliki kaitan antara satu dengan yang lainnya itu. Kadang-kadang orang kan membicarakan, ini apa ya, jangan dipisah, harus apa biar pembicaraan tidak melebar. Ya, uh, gimana saya tahu mau kalau apa ya menyampaikan satu titik gitu. Padahal ini sejatinya juga saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Sehingga kadang-kadang saya juga bingung bagaimana membuat ini menyampaikan hal ini itu bisa runut ya, tidak saling mengganggu antara satu dengan yang lainnya. Karena semuanya itu saling berkaitan gitu loh. Contoh gini, ekonomi ya, permasalahan ekonomi hari ini. Ekonomi hari ini semua orang merasakan dampak ekonomi, nyari duit susah, terus apa kalau dipikir kondisi alam juga
memungkinkan untuk hidup, apa orang terus apa orang-orang itu nggak bisa bekerja karena otaknya itu kan, kalau menurut jurnal itu kan IQ orang Indonesia itu sangat di bawah standar sekali, di bawah standar tapi nggak goblok gitu loh. Kan sesuatu yang unik gitu, nggak berkembang karena memang otaknya nggak tidak terbiasa untuk dilatih berpikir, mengembang, sehingga apa ya? Ketika otak itu tidak berkembang, tidak berpikir, ya otomatis langkah dia untuk melakukan sesuatu kan juga terbatas gitu loh. Sama seperti dengan eh, apa ya? Yang dari tiga golongan manusia, tumbuhan dan binatang. Binatang kalaupun dia herbivora, dia hanya akan makan rumput atau tumbuhan ya. Meskipun di depannya ada ikan asin, ada daging, ada tikus, ada apa, ya dia nggak akan makan karena memang bukan ini. Harus dia bergerak melangkah. Binatang apa yang karnivora, yang pemakan daging, biarpun di depannya ada rumput, ada dedaunan, ada buah-buahan, kalau dia bukan makannya, ya dia kan berjalan mencari makanan. Nah, manusia ini punya otak yang desainnya itu bisa menganalisa, bisa mencerna sesuatu, menggali informasi, mengeluarkan informasi. Dia tidak makan sebagai omnivora yang memakan tumbuhan, ya tidak langsung makan suket gitu loh, makan rumput, makan daun, ya tapi harus dimasak, diolah gitu. Makan daging ya nggak langsung dimakan dagingnya tapi diolah. Nah, proses pengolahan-pengolahan atau ini kan dia membutuhkan sebuah penalaran, membutuhkan sebuah pengalaman, apa, misal masak ya, yes, kalau kita mungkin hanya karena otaknya ini ya, yang penting nggak ada darahnya, dipotong, sudah dibakar, dikasih kecap atau garam ya sudah. Tapi ketika orang ini otaknya berpikir, oh ini cuma gini aja, bagaimana kalau ini dikasih bumbu, dibuat masakan macam ini, macam itu kan hasil pengembangan otak manusia itu sendiri. Nah, kita ini tidak terbiasa mengembangkan otak, yang akhirnya kita tidak mampu bekerja sesuatu hal yang istilahnya gini ya, orang luar itu melihat Indonesia dulu, kamu itu punya kekayaan alam yang banyak, yang ini dan itu tinggal ngambil, tinggal ngolah. Tapi karena otak kita itu tidak terbiasa mengolah, berpikir, ya kita diamkan saja gitu. Ya sudah, ambil-ambil aja, orang lain ngambilin gitu. Kita diem-diem saja. Dan ini sesuatu yang apa ya, apa namanya, bertolak belakang. Jadi kita itu ngomong kelaparan, nggak punya penghasilan. Padahal di satu sisi kita itu di sekitarnya itu ada sesuatu hal yang bisa kita manfaatkan untuk dijadikan penghasilan. Ibaratnya semut mati di tengah gula itu. Kalau orang memberikan apa peribahasa itu, ibarat semut yang mati di tengah-tengah gula. Kenapa di tempat makanan dia mati? Kita itu hari ini kelimpungan masalah ekonomi, keruwetan, masalah pemahaman, agama, doktrin, terus apalagi politik, itu kan semuanya sebenarnya saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Karena apa? Otak kita itu tidak terbiasa untuk berkembang, menganalisa, mengolah dan melaksanakan. Ya, oh punya teori seperti ini, harus dibuat jadi ini, berkembang gitu. Kalau makan daging cuman itu aja, dipotong. Bagaimana kalau kita masak, diolah seperti ini, seperti ini? Kan kita tidak terbiasa melakukan hal itu, sehingga otak itu tidak, ya apa, berkembang tadi. Kita punya punya sawah, punya laut, punya hal apapun, karena tidak terlatih untuk mengembangkannya. Sehingga sesuatu itu ya terbengkalai, ya sudah diambilin orang gitu. Diambilin orang-orang yang punya hasil, kita yang punya tempat tidak mendapatkan hasil itu. Terus akhirnya kita menyalahkan, karena ini, karena itu. Kadang-kadang inilah yang kadang-kadang kita itu perlu introspeksi, menyelam ke dalam, kemana kesalahan kita, yang ketika digali semua itu saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Kenapa kita tidak berkembang? Karena kita ini salah pemahaman. Kenapa kita salah pemahaman? Karena kita selalu apa ya, mendapatkan input-input yang salah itu. Hasilnya juga salah. Kalau Anda memotong apa sesuatu, misal Anda memotong kain atau apa ya, yang panjang atau lebar gitu,
di ujung ini Anda meleset setengah mili atau 1 mili, Anda ada ini garis tengah lurus, Anda bergeser setengah ini. Ini semakin ujung semakin lebar. Kalau panjang nanti bisa semakin lebar. Hari ini juga demikian. Hari ini kita dari awal, dari nenek moyang kita itu pemahamannya salah. Yang sebenarnya pemahaman itu relevan di masa itu. Karena kita tidak pernah mengembangkan dunia yang telah berubah. Hari ini seperti kita memotong tadi, semakin melebar semakin salah gitu. Dan ini yang kita itu kadang-kadang tidak menyadari hal itu. Dulu itu ada yang salah, yang harus direvisi, dan kita masih tetap dipakai aja. Akhirnya hari ini semakin melebar sama seperti tadi itu. Anda memotong kesalahan di awal itu hanya 1 mili, karena dibiarkan itu bisa menjadi lebar bermeter-meter, tergantung seberapa panjang. Kalau Anda misal itu kain panjangnya itu ada 100 meter, panjang 100 meter, apa memanjang ada 100 meter atau 1 kilo kain itu memanjang apa jauh ini ya. Anda potong lurus garis mengikuti garis. Tapi kalau di awal ini Anda sudah salah melenceng, ya ini udah terus ini lurus karena lurusnya seharusnya ke sana, tetapi menjadi seberapa derajat yang akhirnya melebar itu. Hari ini yang kita peroleh hari ini adalah kerutan-kerutan karena apa kesalahan di awal tidak direvisi, akhirnya semakin melebar hari ini dan kita dampaknya ya ekonomi, ya sosial, dan banyak. Terus akhirnya pada ribut masalah pandangan ini dan itu, saling menyalahkan gitu. Dan inilah uh, apa ya, kita semua harus menyadari hal itu dan mulai mencoba menelaah menggunakan akal pikiran kita untuk mencoba introspeksi ke dalam di mana letak salahnya, apa yang harus dibenahi, dan itu saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Dan nanti kita di channel ini saya akan membahas hal-hal itu, letak kesalahan-kesalahan itu yang nanti semoga bisa ya apa ya, saya tidak semacam doktrin kamu harus seperti ini enggak, tapi paling tidak semoga memberikan gambaran wawasan termasuk tentang masalah agama, tentang masalah Tuhan itu nanti kita bicarakan. Cuman untuk hari ini belum, jangan dulu. Karena itu terlalu berat dan itu nanti apa ya malah malah menjadikan sesuatu yang ruwet dan itu belum siap. Jadi sementara uh, kita harus memahami dulu, menyadari dulu kondisi hari ini adalah karena ada sebuah kesalahan dan kita harus introspeksi ke dalam untuk membenahi kesalahan itu. Sehingga nanti kita akan mendapatkan sesuatu bentuk gambar besar kehidupan kita itu kepinginnya kemana itu, sehingga nanti ya pemerintahannya dapat, masyarakatnya dapat, ekonominya juga dapat, kesejahteraannya dapat gitu. Yang lain sudah enak apa ya, sudah nyantai-nyantai dengan kehidupan yang kita masih di sini berkutat tentang tentang teori-teori yang gitu aja ya, konyol lah. Oke, tetap semangat, jaga kesehatan, selalu apa kekompakan, kepersaudaraan untuk tetap menjadikan Indonesia yang jauh lebih hebat di masa depan. Terima kasih.